Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 sejarah akan mempresentasikan narasi kami. Adapun anggota kelompok kami, nama saya Jonathan Padripio Kudaru. Saya Teresia Bulandari Rahayu. Saya Elizabeth Astrid Puspita Anjeli. Saya Christian Hamilton. Saya Maria Pascalista Ernestine Pice. Saya Maristewa Nuriadini Akian. Saya Hermosis Manggur. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda mengubah pemerintahan dari masa sebelum kemerdekaan hingga reformasi. Indonesia menjadi seperti sekarang terjadi karena tekad para pemuda dan para kaum terpelajar. Setiap peristiwa melibatkan para kaum muda untuk membentuk revolusi dalam pemerintahan di Indonesia dari era sebelum kemerdekaan sampai era revolusi. Para kaum sudah banyak berperan dalam membangun sistem perpolitikan di Indonesia, walaupun hanya sedikit yang ditampilkan. Sadar ataupun tidak nasib, bangsa ini berada pada punggung para kaum muda. Peran para kaum muda dimulai ketika berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang mendasari para kaum muda terdorong untuk membahas rasa nasionalisme para kaum muda. Mereka kemudian berorganisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka bersama-sama membentuk organisasi yang beranggotakan para mahasiswa Indonesia seperti Indonesisch Vereniging, Indische Partis, Indische Sosial Demokratis atau ISDV, dan lainnya. Semangat ini kemudian dikuatkan dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi dasar semangat persatuan para pemuda dan pemudi Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, ketika tahun 1945, tepatnya sebelum proklamasi 17 Agustus, sehari sebelumnya tepat pada tanggal 16 Agustus tercipta peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi bukti semangat para pemuda yang ingin lepas dari penindasan penjajah Jepang. Sehingga tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan dengar oleh seluruh tanah air Indonesia. Dengan didengungkan proklamasi Indonesia telah bebas dan perubahan kini menjadi tanggungan para pemuda. Tapi apakah perjuangan ini telah selesai? Tentu saja belum. Para pemuda masih dilanda kebingungan tentang kelangsungan bangsa ini. Sehingga para golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya masuk ke dalam tubuh politik untuk melanjutkan perjuangan para pemuda bangsa ini. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal, di mana muncul banyak partai politik. Oleh karena itu, semua kelompok yang dibentuk oleh para mahasiswa mulai mendekatkan para partai-partai politik agar dapat mengambil bagian dalam tubuh politik. Pada tahun 1966, ketika terjadi permasalahan tentang PKI yang besar, para mahasiswa seluruh Indonesia membentukkan Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan tujuan agar para aktivis politik dapat berwajib. Perjuangan ini masih dilanjutkan hingga ketika Presiden Soekarno menciptakan sistem presidensial yang membangkitkan semangat para mahasiswa angkatan 66 untuk berjuang menciptakan order baru yang lebih baik untuk dilanjutkan sistem presidensial, sekaligus meredam komunisme yang dipopulari oleh Italia. Berkat pemikiran para mahasiswa, mereka berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan tentang Italia dan membuat TNI dapat bebas mereka. Hal itu membuat para mahasiswa angkatan 66 semakin dekat dengan TNI yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, sehingga mereka semua diangkat menjadi anggota DPR RI tahun 2000. Walaupun komunis telah hilang, akan tetapi pada tahun 1971 terjadi ketidakadilan dalam dua undang-undang yang menguatkan para elit penguasa. Hal ini membuat masyarakat kehilangan rasa percaya kepada pemerintah yang mulai menjadi-jadi. Para mahasiswa yang termasuk golongan putih ikut ambil bagian mengajak masyarakat untuk berhenti percaya dengan pemerintah yang serakah. Hingga pada tahun 1972 sampai tahun 1974, pemerintah dituduh
melakukan korupsi sehingga angka kemiskinan semakin naik, inflasi yang merajalela, dan kenaikan harga barang beras membuat para mahasiswa dan pemuda mulai turun ke jalan dan melakukan demonstrasi demi keadilan. Akan tetapi, tahun 1975, ketika para mahasiswa menyuarakan opini, banyak antek-antek elit yang menyusup memicu kerusuhan sosial. Pada tahun 1977, menjelang pemilu, para mahasiswa mulai melakukan kritik terhadap penyimpangan politik yang dilakukan pemerintah yang tidak adil dengan rakyat dan tidak demokratis. Karena hal ini, pemerintah membentuk tim kampanye ke kampus, namun ditolak. Hingga pada tahun 1078, para anggota militer memaksa membubarkan organisasi yang mengkritik pemerintah. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat para pemuda untuk terus berusaha mengubah keterpurukan politik ini. Hingga setelah tahun 1978, walaupun tidak diizinkan untuk melakukan konferensi pers mereka, tapi masih ada alternatif lain melalui lembaga kemasyarakatan yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan pers mahasiswa. Pada 1990, pemerintah melarang mahasiswa untuk keluar, tapi kembali ke dalam kampus. Hal ini pada awalnya sangat ditolak keras oleh mahasiswa karena menganggap memutus koneksi luar mereka. Namun, walaupun demikian, para mahasiswa tetap memanfaatkan hal ini untuk kembali menyuarakan pendapat mereka yang sebelumnya dibungkam oleh pemerintah. Hingga pada puncaknya pada 1998, ketika para mahasiswa sudah muak dengan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah. Banyak mahasiswa dan pemuda serta pelajar yang turun ke jalan berdemo menuntut untuk menurunkan Soeharto yang bertangan besi. Walaupun banyak yang menjadi korban karena hal itu, hingga tepat setelah para mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR, barulah masa Orde Baru berakhir dan diganti oleh masa reformasi yang penuh kebebasan. Setelah demonstrasi itu berakhir, para mahasiswa pulang ke kampus masing-masing dan pemerintahan kini dipegang oleh orang yang dipercaya oleh para mahasiswa dan masyarakat, yakni B.J. Habibie, yang telah membawa bangsa ini menuju reformasi yang sepenuhnya mendukung rakyat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa para pelajar, mahasiswa, dan pemuda telah banyak yang berkorban untuk menciptakan situasi politik yang kita rasakan saat ini. Kebebasan berpendapat, keadilan, dan kesejahteraan. Para kaum muda terpelajar memikul beban tanggung jawab untuk membangun bangsa ini, membangun pemerintahan yang merakyat. Jadi, marilah kita, para generasi bangsa, mengubah pola pikir kita, dan mari pikirkan masa depan bangsa ini.